Pengertian najis dan hadas. Pengertian najis. Menurut bahasa, najis artinya kotor. Menurut istilah, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syara hukum Islam. Pengertian hadas. Secara bahasa, hadas berarti kejadian atau peristiwa. Sedangkan menurut istilah syar'i, hadas berarti kejadian-kejadian tertentu pada diri seseorang yang menghalangi sahnya ibadah yang dilakukannya. Orang yang berhadas dan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya Allah tidak akan menerima sholat seseorang dari kamu jika berhadas sehingga berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pembagian najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mughalazoh. Najis berat atau najis mughalazoh yaitu najis yang harus dicuci sampai 7 dengan air mutlak, dan salah satunya menggunakan debu yang suci atau air yang dicampur dengan tanah. Contohnya air liur anjing dan babi. 2. Mutawasito. Najis sedang atau najis mutawasito yaitu najis yang dicuci dengan cara menggunakan air mutlak sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Mutawasito terbagi menjadi 2. Yang pertama, mutawasito ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang masih terlihat zatnya, warnanya, rasanya, maupun baunya. Cara mencucikannya dengan menghilangkan zat, warna, dan rasa dan baunya. Dan kedua, mutawasito hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, seperti air kencing yang sudah mengering. Yang ketiga, najis mukhafafah. Najis ringan atau najis mukhafafah yaitu najis yang dapat disucikan dengan memercikan atau menyiram air di tempat yang terkena najis. Contohnya air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Pembagian hadas dan cara mensucikannya. Hadas dibagi menjadi 2 yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil. Hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudu atau tayamum. Contohnya, sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur meskipun hanya angin. Bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrimnya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tidur dalam keadaan tidak tetap dan hilang akalnya, seperti mabuk, gila, atau pingsan walaupun hanya sesaat. Dan yang kedua, hadas besar. Hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau janabah. Contohnya, hal-hal yang termasuk hadas besar antara lain pertemuannya alat kelamin laki-laki dan wanita, baik keluar mani maupun tidak, keluarnya darah haid, nifas, wiladah, dan istihadah. Keluar mani baik ada sebabnya maupun tidak seperti mimpi dan orang yang mati. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya Babi. Yang kedua, najis berat atau mughaladoh. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama, percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang.
bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughaladah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi deh es kelapa muda. Lagi pula air kelapa Iya. itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, Amin bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Idih, jorok. Ih, Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. batu Mahmud, kau mau kemana? Mau istinja dan bersuci dengan batu. Sakit perut ya. Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air.